Islam bukan hanya membawa dakwah akidah dan syariah saja, tapi Islam membawa misi ilmu pengetahuan, kebudayaan, peradaban, dan kemanusiaan. Allah. Manusia dalam Al-Quran disebut insan. Insan kata benda, kata kerjanya anas, adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisa. Anas, anis, anisa, insan itu arti letternya harmoni. Islam asal mula dari kata salam, peace, damai, atau salamatul, agama yang menyelamatkan. Maka seorang muslim harus menyelamatkan sesama manusia. Al-muslimu man salima akuhu biyadihi wa lisanihi. Muslim harus tetangganya, masyarakatnya merasa aman berdampingan dengannya. Atau Islam dari kata taslim, menyerahkan diri yang total pada Allah. Nah, di sini kita melihat firman Allah ketika menawarkan satu amanah kepada langit, gunung, bumi, mereka menolak karena khawatir, takut, worry, tidak bisa menjalankan amanah tersebut. Manusia menerima, padahal manusia mempunyai potensi sangat zalim dan sangat dungu. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saya telah menawarkan sebuah amanah pada langit, bumi, gunung. Mereka semua menolak karena ketakutan kalau tidak mampu menjalankannya. Manusia menerima, padahal dengan amanah tersebut manusia tertantang dengan kerja keras, perjuangan yang keras, agar terhindar dari kedunguan dan kezaliman. Amanah apakah itu? Amanah yang dimaksud dalam ayat tersebut ada dua. Amanah samawiyah, ilahiyah, muqaddasah. Amanah yang bersifat ilahi, sakral, bersifat samawi, yaitu agama. Agama di dalamnya ada dua prinsip, akidah dan syariah. Amanah yang kedua yang bersifat insaniyah, waqi'iyah, mutatawwirah, walaupun ghair muqaddasah. Amanah yang kedua yang bersifat profan, bersifat realistis dalam tatanan kehidupan, walaupun tidak sakral. Isinya ada dua, thaqafah dan hadarah. Thaqafah, capaian di bidang culture, di bidang humanity, bidang moral. Hadarah, capaian di bidang welfare yang bersifat materi. Dua-duanya kalau tercapai, kalau semua berhasil dua-duanya capaian tersebut, maka dinamakan tamaddun atau madaniyah. Al-Islam laisa faqat aqidah wa syariah, wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Islam bukan hanya membawa dakwah akidah dan syariah saja, tapi Islam membawa misi ilmu pengetahuan, kebudayaan, peradaban, dan kemanusiaan. Dan itu telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan dipraktekkan oleh Muhammad SAW
ketika memasuki kota Yathrib dan di situ menjumpai masyarakat yang plural, ada muslim pendatang muhajirin, ada muslim pribumi Ansor, ada non muslim Yahudi 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Nabi segera memutuskan yang antara lain, keputusan penting antara lain, Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahqabihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, muslim pribumi, Yahudi, asalkan satu visi misi, satu cita-cita, maka sesungguhnya semua adalah satu umat. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah berhasil mencoba membangun sebuah umat yang diikat dengan kesamaan visi misi. Bukan dibangun di atas konstitusi agama, bukan dibangun di atas konstitusi kesukuan, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Nabi menamakan negaranya Al-Madinah dari kata tamadun. Sistemnya yang berlaku adalah citizenship, yang semua penduduknya diberlakukan sama, kewajiban sama, hak sama, di mata hukum sama. Itu kita, barang siapa yang ingin memahami ini, silakan baca As-Sirah An-Nabawiyah, tulisan Imam Ibn Hisham Al-Ansari, juz 2, halaman 219-221. Dalam piagam Madinah itu tidak satu kali pun ada kata Islam dan tidak satu kali pun ada kata Arab. Semua yang dibicarakan di situ, yang ditulis di situ, keadilan, persamaan, hak asasi, dan ukhuwah, persaudaraan sesama warga kota Madinah. Itu kalau kita lihat sejarah. Islam berkembang dengan membawa peradaban, membawa kemanusiaan, membawa kebudayaan sampai ke Afrika Utara, sampai ke Spanyol, ke Persia, ke Cina, ke India, kemudian ke Nusantara ini. Islam yang masuk Nusantara dari berbagai sumber. Ada yang datang dari Cina atau persisnya Kamboja, ada yang datang dari Gujarat, India, ada yang datang dari Persia, ada juga yang langsung dari Hadramaut, dari Arab. Maka dari berbagai sumber terbentuklah sebuah model pemikiran tersendiri dengan banyak yang beragamnya sumber tadi. Maka lahirlah Islam yang mempunyai tipologi tersendiri, mempunyai khasais, mumayyizat tersendiri. Nah, jadilah yang saya katakan, atau sebenarnya bukan saya, Pak Azwadi Azrul lebih duluan, yaitu dengan istilah Islam Nusantara. Ini bukan madhab baru, bukan firqah baru, bukan aliran baru, tapi hanya yang kita angkat adalah mumayyizat, khasais, tipologi dari Islam kita. Apa itu tipologinya? Yang paling penting, yang paling prinsip adalah mengharmoniskan antara teologi dan budaya. Bukan hanya mengharmoniskan, tapi kita bangun agama di atas budaya. Budaya kita jadikan infrastruktur agama. Maka budayanya lestari, insya Allah ila yaumil qiyamah, agamanya pun kuat karena menyatu dengan budaya. Itu yang dibawa dakwah yang disebarkan oleh para ulama yang datang ke Nusantara, wabil khusus Wali Songo yang telah berhasil memasyarakatkan Islam, menyebarkan Islam di seluruh Nusantara hanya selama 50 tahun. Tahun 1500 sampai tahun 1550. Dengan demikian dakwah telah berhasil. Para Majapahit, Impal Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya hilang dengan sendirinya tanpa diperangi, tanpa ada peperangan atau darah yang mengalir, hanya dengan pendekatan budaya, pendekatan peradaban, atau dalam bahasa agama akhlakul karimah.
Contoh yang paling penting atau yang bisa saya contohkan sedikit saja, yaitu kenduri-kenduri. Kalau kita ada orang meninggal, ada kirim doa, baca doa 7 malam, nanti diulang lagi ketika 40 hari, diulang lagi ketika 100 hari, kemudian diulang lagi setiap 1 tahun. Namanya haul. Ini di Timur Tengah tidak ada. Timur Tengah tidak ada. Tapi di kita merupakan katakanlah prinsip dalam membangun kerohanian spiritualitas kita. Ini sebenarnya berasal dari Kamboja. Selamatan datang dari Kamboja. Kemudian oleh Wali Songo, oleh para ulama, bukan hanya Wali Songo, dilestarikan. Hanya kandungannya diganti dengan doa-doa baca Yasin yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Contoh lain, misalkan beduk. Beduk itu kan tadinya alat musik, goyang kerawang lah katakan. Oleh para ulama, beduk dilestarikan, tapi fungsinya diganti, dialih menjadi tanda manggil waktu sholat telah tiba, taruh di masjid. Ini jelas sekali bukan dari Arab, bukan dari Timur Tengah, tapi ini telah berhasil dalam dakwah Islam sebagai media dakwah. Ada lagi akikah. Akikah kalau di Arab, di Timur Tengah, potong kambing dibagi daging mentah seperti korban. Para ulama di kita, atau orang-orang tua kita, dijadikan selamatan, dimasak dan dimakan rame-rame. Baca maulid Nabi dulu. Itu artinya apa? Yang paling penting adalah silaturahim dan tasyakur, memperkenalkan bahwa telah lahir anak saya bernama Ahmad atau Muhammad. Inilah tanda syukuran saya dengan memanggil tetangga, teman, saudara, dan makan bersama. Media dakwah yang sangat efektif dan efisien. Media dakwah yang berhasil oleh para orang tua kita, leluhur kita. Puncaknya semuanya adalah, puncak dari semuanya itu adalah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, yang pada tahun belasan sudah punya jargon yang sangat terkenal, hubbul waqon minal iman. Ini sebuah pemikiran yang cerdas, yang luar biasa, di mana pada saat itu khilafah Ottoman di Turki sebagai rajul marid, the sick man, yang sedang sakit parah, tidak mampu menghadapi kolonial, tidak mampu menghadapi serangan-serangan penjajah. Hasyim Asy'ari sudah tahu atau waskito, sudah ma'rifat bahwa nanti khilafah Utsman akan bubar. Betul, Khalifah Utsman bubar pada tahun 1924, dimotori oleh Mustafa Kamal Atatürk. Sebelum khilafah bubar, sistem khilafah bubar, Hasyim Asy'ari sudah menyanangkan nanti negara-negara, wilayah-wilayah Islam ini akan berdiri sebagai negara-negara merdeka sendiri. Nah, di Jawi ini, Nusantara, jangan sampai menjadi negara sekuler dan jangan sampai menjadi negara yang radikal, yang tekstual, harfiah, masiyah, atau yang liberal, yang sangat bebas, nasional yang kebablasan. Maka Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon hubbul waqon minal iman, sebuah pemikiran terobosan yang sangat cerdas, mengintegralkan, menyatukan antara semangat watonnya nasionalis dan semangat beriman kepada Allah. Anda beriman harus nasionalis, Anda nasionalis harus beriman. Luar biasa. Yang tidak kita jumpai di ulama-ulama dimanapun berada. Saya di Timur Tengah 13 tahun setengah, dari S1 sampai S3. Tidak ada ulama yang punya semangat nasionalis seperti Hasyim Asy'ari. Jadi ulama di Timur Tengah semangat Islam tinggi, tapi semangat nasionalismenya sangat rendah, bahkan tidak ada. Demikian pula tokoh-tokoh nasionalis Jamal Nasir, Hafid Asad, Saddam Hussein, dan lain-lain sangat nasionalis, tapi bukan aktivis Muslim, bukan pejuang Islam. Hasyim Asy'ari dan lain-lain sudah barang tentu, dan ulama-ulama yang lain
nasionalis dan mujahid muslim, muslim dan nasionalis. Dari satu tarikan nafas antara ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Ini yang saya tekankan. Ide Islam Nusantara adalah Islam yang menyatukan antara ruhuddin dan ruhul qaumiyah wal wataniyah. Ruhuddin, beragama harus kita ambil ruhnya, bukan sekedar formalitasnya, bukan sekedar nama atau zahirnya saja. Beragama harus kita ambil ruhnya. Apa itu ruh agama? Apa itu spirit agama yang paling penting? Nabi bersabda, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Tidak sekali-kali saya diutus datang ke muka bumi ini kecuali untuk membangun akhlakul karimah. Quran pun menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi dalam rangka membangun akhlak budaya ini didukung oleh Al-Quran. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Atau dari awal ayatnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbu ba'dan bi alam kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki agama lain yang tidak menyembah Allah, nanti mereka mencaci maki kamu, mencaci maki Islam. Dan demikianlah, pahamilah bahwa saya telah menjadikan setiap umat, bagi setiap umat, kebanggaannya masing-masing, peradabannya, budayanya, tradisinya. Bahkan di sini kita ambil mazhab Abu Hanifah, uruf, adat istiadat, tradisi menjadi salah satu sumber hukum, sumber syariat adalah uruf. Abu Hanafi, Wal Syafi'i tidak, tapi Abu Hanafi sumber tafsir adalah Quran, hadis, ijma', qiyas, istihsan, dan urf. Luar biasa. Abu Hanafi menghargai tradisi budaya yang berlaku di situ. Artinya apa? Artinya lokal wisdom yang dijadikan salah satu sumber dasar hukum Islam, syariat Islam. Nah, kemudian Allah merintahkan kita agar menghormati satu sama lain. Tidak boleh mencaci maki, tidak boleh meremehkan Islam atau umat Islam, tidak boleh menganggap remeh agama lain. Nanti mereka meremehkan kita. Artinya akan terjadi masyarakat yang tidak berakhlak, yang tidak berbudaya. Padahal roh Islam adalah akhlakul karimah, budaya yang ditegaskan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa bil mu'minina raufur rahim. Ahmad Syarifudin, seorang penyair Mesir, mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa adalah tergantung budayanya, bukan agamanya. Kita lihat dari negara Timur Tengah, mohon maaf, agamanya benar, jelas agamanya jelas benar, tapi budaya carut marut, perang saudara sudah 40 tahun. Artinya apa? Artinya mereka martabat hancur. Kenapa? Karena budayanya hancur, walaupun agamanya benar. Saya sebut, mohon maaf, Jepang agamanya bukan agama resmi dunia lah. Bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, agama lokal. Tapi mempunyai martabat yang tinggi. Kenapa? Budayanya yang sangat tinggi, bukan agamanya. Oleh karena itu, Islam belum tentu bisa menyatukan umat, belum tentu bisa menyatukan masyarakat kalau tidak dibarengi dengan ukhuwah wataniyah. Sangat jelas sekali, negara Timur Tengah beragama Islam, rukun Islamnya benar, rukun imannya benar, tapi perang saudara sudah 40 tahun, ratusan ribu bahkan lebih dari 1 juta nyawa menghilang, sesama Islam, sesama Arab. Apa itu yang hilang? Yang hilang adalah semangat wataniyah, semangat kaumiyah, budaya, akhlak, moral yang sedang hancur di Timur Tengah. Itu harus kita ambil contoh, yang ibrah. Jangan sampai Indonesia seperti itu. Mari kita perkuat ruhuddin. Semangat agama yang paling penting adalah akhlaknya. Mohon maaf,
Para kiai pesantren juga tahu tentang hukum, tentang hudud, tahu. Bukan dikira nggak tahu. Pencuri potong tangan, membunuh lagi, yang zina, rajam, dikira nggak tahu apa? Kiai juga tahu itu, tapi tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat. Kenapa? Mendahulukan akhlak, mendahulukan dakwah, bil ma'ruf dulu, bil ma'ruf itu hasanah dulu, sebelum menyampaikan hukum syariat. Kenapa? Syariat itu sebenarnya atap, saqaf, atap rumah, fondasi akidah, dinding sekitar kita ini, akhlakul karimah. Syariah itu atap. Nanti kalau sudah akhlaknya baik, sudah terbangun budayanya baik, lalu bicara syariah. Itu kebijakan para kiai, para ulama pesantren. Tidak ada yang dakwah di tengah-tengah masyarakat menyampaikan hudud. Oh, jangan ngerti, dia nggak ngerti apa. Ngerti, tahu persis tentang hudud kiai dari Fathul Mu'in, dari Fathul Wahab, tahu persis. Nah, kemudian ruhul watannya, dari ruhuddin, sekarang ruhul watannya. Mari kita hilangkan atau kita lawan tsunami pop culture war, serangan budaya pop yang sangat luar biasa ini, yang akan menipis habis eksistensi kita, jati diri kita, kepribadian kita, sehingga masyarakat kita, para anak muda terutama, bangga dengan bangsa lain, tidak bangga dengan Indonesia, bangga dengan cara-cara berpikir bangsa lain, melupakan leluhur, melupakan budaya warisan yang kita dari leluhur kita. Ini sangat berbahaya. Dari bangun tidur sampai tidur, anak-anak muda, ya kita juga yang tua juga sama, gak lepas dari HP, dari YouTube, dari Google, dari WhatsApp. Kalau kita masih punya pertahanan, insya Allah kita bisa memilah-milah, menyaring mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Kita nggak bisa lepas dari itu semua, dari era globalisasi ini. Tapi bagi anak muda, cucu kita, anak kita, cucu kita, yang tidak mampu menyaring mana yang baik, mana yang buruk, pasti akan tergilas. Dan mereka akan melupakan kebesaran budaya kita, kebesaran nilai-nilai yang diwarisi oleh yang kita oleh leluhur kita. Ini yang sangat kita prihatin. Maka pada tahun 2015, saat di mana Timur Tengah perang berkecamuk, kita muktamar di Jombang, tema besar adalah memperkokoh Islam Nusantara yang sudah barang tentu itu menggugah, membangkitkan kita ruhul wataniyah kita, thaqafatan wa hadaratan. Kita perkuat semangat nasionalisme kita, semangat budaya kita, dan peradaban kita. Merupakan amanah, jangan lupa mempertahankan budaya peradaban ini, amanah dari Allah yang telah kita terima.